Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada panitia Dies yang sudah memberikan kesempatan kepada Visipol untuk berbagi tentang apa yang sudah kami lakukan di Visipol selama 1 tahun terakhir terkait dengan penerapan program e-learning yang di Visipol kami sebut sebagai Fokus atau versi tadi yang MOOCs, tapi di Visipol kami beri nama Fokus, singkatan dari Visipol UGM Open Online Courses. Tentu saja Visipol masih jauh ketinggalan dibanding dengan Fakultas Kedokteran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Laksono, kedokteran sudah lebih maju dan lebih canggih begitu ya. Pak Laksono sudah 5 tahun menerapkan e-learning ini. Kami baru timik-timik gitu, baru memulai 1 tahun yang lalu mencoba untuk membuat agar Visipol makin dikenal. Tadi saya kira mirip dengan gagasan yang ada di FK. Orang-orang muda di Visipol makin dikenal secara luas, juga tujuan yang lain agar ilmu pengetahuan yang kami kembangkan di Visipol tidak hanya diakses atau bisa dipelajari oleh para mahasiswa yang mampu membayar SPP di UGM saja, tetapi kita berharap masyarakat luas juga bisa mendapat akses untuk mempelajari berbagai macam ilmu yang kami ajarkan di Visipol, terutama terkait dengan isu-isu penting seperti perkembangan demokrasi, karena pasca 98 demokrasi menjadi isu yang penting dan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci sukses untuk penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Sehingga kami merasa terpanggil, merasa berkewajiban untuk bagaimana mendorong masyarakat juga memahami itu. Sebelum kami menyampaikan seperti apa gagasan tentang pengembangan fokus di Visipol, mungkin saya akan putarkan saja video terkait dengan fokus. Sepanjang sejarah, perguruan tinggi dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pusat pertukaran gagasan, dan dia bisa berfungsi untuk memajukan individu, bangsa, dan negara. Tetapi persoalannya, akses untuk ke perguruan tinggi itu sangat terbatas. Dilihat dari segi ruang, jumlahnya terbatas, dan kemudian tenaga pengajar juga terbatas. Dan yang lebih penting lagi, jangkauan terhadap publik yang mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi itu juga sangat terbatas. Saat ini, Visipol UGM menghadirkan sebuah inovasi baru bernama Fokus. Melalui berbagai course yang tersedia, peserta dapat mengakses materi perkuliahan, melatih pemahaman terhadap materi tersebut, serta berdiskusi dengan dosen dan peserta course lainnya. Melalui internet, Fokus bisa mengembangkan dan menyelenggarakan kelas-kelas yang jumlahnya tidak terbatas, dan di sana kita bisa mempertemukan ide, menyebarkan pengetahuan, dan tidak hanya itu, Fokus juga bisa mengembangkan sikap kritis sehingga kesadaran politik dan kewarganegaraan bisa berkembang di antara masyarakat. Mari masuki era baru pendidikan tinggi bersama Fokus, Visipol UGM Open Online Courses. Pada saat launching Fokus kemarin, beberapa bulan yang lalu, kemudian ini contoh internetnya, Bu. Nah, ini contoh beberapa mata kuliah yang sudah kami sediakan di dalam website kami. Jadi ini yang bisa diakses oleh para mahasiswa dan juga masyarakat. Ini beberapa teasernya saja, contohnya nanti Ibu Bapak sekalian bisa mencoba. Ini salah satu contoh saja. Nah, ini adalah contoh yang bisa diakses oleh masyarakat sebelum nanti bisa kemudian secara full setelah mendaftar bisa mengakses Fokus Visipol. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Bersama saya kita akan membahas kuliah pengantar ilmu politik yang nanti akan kita bagi dalam 6 topik yang berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah topik demokrasi, kemudian yang kedua adalah partai politik, yang ketiga adalah kelompok kepentingan,
Dan yang keempat, sistem pemerintahan. Sedangkan yang kelima dan keenam itu adalah ideologi dan media dan demokrasi. Tiga topik pertama itu berkaitan satu dengan yang lain. Permulaan topik demokrasi itu karena demokrasi ini bisa kita pakai sebagai basis perbandingan antar sistem politik di banyak negara. Kemudian kalau kita berbicara tentang demokrasi, kita berbicara juga tentang aktor-aktor demokrasi, sehingga demokrasi itu menjadi sebuah diskusi yang real. Ini contoh ada 10 sampai 15 mata kuliah yang saat ini sudah kita buat dalam bentuk online, bisa diakses oleh masyarakat secara langsung. Nah, kemudian izinkan saya untuk memaparkan idenya mengapa Visipol mengembangkan fokus. Nah, ini gagasan mengapa tadi mengikuti jejak Fakultas Kedokteran, Visipol kemudian mengembangkan fokus begitu. Idenya seperti yang tadi sudah kami sampaikan, fokus merupakan bagian dari Tridharma yang selain menghasilkan ilmu pengetahuan, maka Tridharma juga punya tujuan untuk menyelesaikan persoalan sosial, serta juga dalam jangka panjang akan menghasilkan sumber daya. Jadi ide kami adalah memadukan antara fakultas sebagai knowledge producer, penghasil ilmu pengetahuan. Pada saat yang sama pengetahuan ini kita gunakan untuk memecahkan masalah sosial, solving social problem. Tetapi sebagai lembaga penghasil ilmu pengetahuan, kita juga sadar bahwa untuk dapat menghasilkan ilmu pengetahuan kita membutuhkan sumber daya. Fakultas tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada sumber daya. Sebagai contoh, kita tidak akan bisa membuat fokus tadi, contoh-contohnya yang sudah kami tampilkan tadi tanpa ada dukungan sumber daya yang kebetulan kita peroleh dari salah satu bank terbesar di Indonesia yang bekerja sama dalam bentuk CSR untuk memulai fokus di Visipol. Nah, sehingga kita mencoba menggabungkan tiga hal tadi, fakultas sebagai knowledge producer, penghasil ilmu pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan itu mestinya mampu memecahkan persoalan masyarakat. Jadi dengan diseminasikan, banyak masyarakat itu memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan yang ada di Visipol, diharapkan juga membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Dan ke depan nanti kita harapkan setelah fokus ini dikembangkan juga akan menghasilkan sumber daya bagi Visipol. Nah, sehingga fokus di Visipol kami kembangkan di dalam 4 tahapan trajektori untuk ke depan kami akan mengembangkan fokus. Nah, saat ini fokus di Visipol itu baru pada tahap pertama. Nah, pada tahap pertama ini fokus diharapkan mampu menyiapkan infrastruktur dan konten fokus. Jadi seperti studio yang dipakai untuk mengambil gambar bagi para dosen yang akan merekam kuliahnya. Dan ini sudah dilakukan di Visipol, kami sudah punya studio, kemudian juga punya peralatan untuk mengambil gambar tadi. Nah, saat ini karena keterbatasan tadi sumber daya yang kita miliki, baru 10 mata kuliah yang kemudian direkam menjadi kuliah online. Dan setiap mata kuliah itu kita bagi menjadi 4-6 kali pertemuan. Tadi saya kira Dr. Dodi Ambardi menjelaskan bahwa mata kuliahnya akan terbagi menjadi 6 segmen begitu ya. Segmen pertama, kedua, ketiga sampai segmen yang ke-6. Masing-masing mata kuliah akan berdurasi segmen akan berdurasi 15 sampai 20 menit dan ini juga disesuaikan dengan kapasitas bandwidth masyarakat Indonesia. Untuk ke depan semakin baik fasilitas internet di Indonesia, saya kira kita juga akan bisa menyelenggarakan kuliah yang lebih panjang dengan online ini. Nah, tujuan dari tahap 1 ini adalah agar mata kuliah online tadi, fokus itu bisa menjadi semacam preview bagi mahasiswa Visipol yang akan mengambil mata kuliah tersebut. Jadi sebelum ikut mata kuliah yang offline, yang ada di kelas, mereka paling tidak sudah mendapat gambaran mata kuliah pengantar ilmu politik itu seperti apa, mata kuliah tentang CSR itu seperti apa, mata kuliah tentang manajemen bencana itu seperti apa. Jadi dia tidak kecewa nanti setelah mengambil
tidak bisa mengganti, tetapi dia tidak tahu isinya akan seperti apa. Jadi ini sangat penting karena itu tadi setelah mereka mendaftar, mahasiswa kita itu tidak bisa mengubah KRS. Kemudian yang kedua itu menjadi kelas bagi masyarakat yang akan mempelajari ilmu secara gratis. Ilmu Visipol ini secara gratis karena di dalam fokus masyarakat bisa mengakses bahan kuliah dan juga mengetahui sumber referensinya, sehingga mereka akan bisa belajar sendiri. Jadi setelah mengikuti mata kuliah fokus di Visipol, dia akan tahu outline besarnya. Misalnya kalau belajar manajemen bencana itu isu besarnya apa saja begitu. Kemudian referensi yang harus dia cari apa saja, sehingga masyarakat akan bisa belajar secara mandiri. Kemudian harapannya fokus juga bisa menjadi sarana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen, bagi para pengajar, dan tentu saja yang paling penting yang lain juga akan menjadi sarana marketing bagi calon mahasiswa Visipol. Jadi kalau fokus tadi bisa diakses masyarakat secara luas, masyarakat akan punya gambaran seperti apa sebetulnya kuliah di Visipol. Jadi itu tujuan fokus tahap pertama yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian di tahap kedua dari roadmap yang kami rancang, nanti akan menambah jumlah mata kuliah yang diunggah ke fokus atau ke MOOCs dengan memperkaya bahan bacaan dan bahan referensi dari sumber-sumber yang terbuka. Jadi ini yang tadi diharapkan kalau masyarakat mengakses pada fokus kami, mereka juga bisa mendownload sendiri referensi yang bisa diperoleh di sumber-sumber terbuka di internet. Kemudian kami juga akan mengembangkan aplikasi mobile fokus karena kita tahu sebagian besar masyarakat itu mengakses internet dari handphone, sehingga kita berharap nanti fokus Visipol bisa diakses tidak hanya dari laptop tetapi juga bisa dari handphone, dari mobile phone, bisa dilihat di mana saja. Nah, tujuan dari mengembangkan aplikasi yang ada di handphone tadi adalah agar kita bisa menambah jumlah user fokus. Tidak hanya para mahasiswa kami, tetapi pengguna fokus ini akan makin banyak, akan makin luas. Nah, apa tujuan dari tahapan yang kedua ini? Selain tujuan tahap pertama yang sudah kami jelaskan, tujuan lain yang ingin kami capai adalah agar kita bisa membangun learning community, masyarakat Indonesia yang mau terus belajar. Jadi masyarakat itu akan bisa belajar secara mandiri dengan mengakses sumber-sumber bacaan yang tersedia secara bebas di internet setelah diberi guideline di dalam fokus. Kemudian yang kedua, tambahan tujuan selain tujuan yang pertama adalah membangun infrastruktur awal untuk menciptakan Visipol Open Innovation Program atau VoIP itu ya. Nah, tujuan VoIP ini adalah membangun proses interaksi antara perguruan tinggi dengan masyarakat dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi cara pengembangan ilmu pengetahuan nanti menjadi semakin inovatif, Visipol makin bisa berinteraksi dengan masyarakat. Mengapa itu penting? Karena bagi Visipol, masyarakat itu adalah laboratorium sosial. Maka peran masyarakat menjadi sangat penting dalam pengembangan ilmu. Jadi interaksi Visipol dengan masyarakat akan bisa bridging, dijembatani dengan VoIP di tahapan yang kedua ini. Nah, kalau tahapan kedua ini berhasil, maka kami akan melangkah ke tahapan ketiga, yaitu monetisasi atau komersialisasi fokus. Di awal tadi saya sampaikan bahwa strategi Visipol yang triangle tadi sebagai knowledge producer, kemudian membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, kemudian yang ketiga harus mampu mengembangkan resources, harus mampu menambah resourcesnya sendiri agar Visipol ke depan makin bisa berkembang. Nah, kalau tadi tahapan kedua aplikasi mobile tadi bisa dirancang, bisa diterapkan, pengguna fokus makin bertambah, kita berharap nanti fokus itu bisa dikomersialkan oleh Visipol. Sehingga pengembangan fokus akan mengarah kepada membangun sebuah startup baru.
Jadi kita akan merancang sebuah model bisnis baru yang akan menggandeng angel investor atau pemodal ventura yang mampu atau yang mau menginvestasikan uangnya untuk membantu Visipol di dalam mengembangkan fokus menjadi lebih besar. Nah, apa harapannya kalau tahapan ketiga ini berhasil dicapai? Selain tujuan tahap pertama, tahap kedua tadi bisa diraih, maka di tahap ketiga ini kita juga bermaksud menjadikan fokus sebagai role model untuk social entrepreneurship. Yang ini dalam 1 tahun terakhir digaungkan oleh Ibu Rektor bahwa Universitas Gadjah Mada mengarah menjadi universitas yang mengembangkan social entrepreneurship. Tidak sekedar pengembangan bisnis semata-mata untuk mencari profit, untuk mencari keuntungan, tetapi pengembangan bisnis yang pada saat yang sama membantu menyelesaikan persoalan sosial. Nah, fokus diharapkan ke sana. Tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga membantu masyarakat menjadi punya akses terhadap pendidikan tinggi dengan cara yang mudah, dengan cara yang murah, dengan cara gratis, dan dari situ akan memicu masyarakat untuk belajar lebih berkembang lagi. Jadi ini adalah tujuan yang ketiga. Nah, yang terakhir, tahap keempat adalah yang disebut sebagai internasionalisasi fokus atau fokus goes international. Jadi setelah tahap kedua, ketiga nanti bisa dicapai, maka agenda ke depan fokus ini diharapkan tidak hanya melayani masyarakat di level nasional saja di Indonesia, tetapi juga akan ada edisi kuliah atau kegiatan berbahasa Inggris atau edisi kuliah lokal dengan bahasa Asia Tenggara. Jadi kuliah-kuliah kita yang bagi masyarakat di luar Indonesia itu penting akan kita selenggarakan dalam bahasa Inggris. Misalnya masyarakat di luar Indonesia sangat ingin tahu bagaimana sebetulnya sistem politik di Indonesia. Sangat ingin tahu sebetulnya bagaimana budaya yang ada di Indonesia. Nah, persoalan-persoalan tersebut, mata kuliah yang seperti itu, saya kira akan sangat penting, akan sangat dalam tanda kutip laku untuk dijual kepada masyarakat internasional. Tidak hanya di Asia Tenggara, saya kira juga bisa di Eropa, Australia, dan di benua-benua yang lain. Nah, apa tujuan atau hasil yang ingin diraih kalau tahap keempat ini bisa kita lalui? Yang pertama, tambahan tujuannya selain tujuan tahap 1, 2, 3 tadi ingin kita wujudkan adalah yang tambahan tujuannya adalah ikut berkontribusi untuk menyelesaikan problem sosial di luar Indonesia. Jadi persoalan-persoalan sosial tidak hanya di Indonesia, karena kalau di ASEAN misalnya ada persoalan, nanti dampaknya juga akan berpengaruh kepada Indonesia. Jangankan di ASEAN, di Eropa, di Paris sana ada teror saja, itu dampaknya itu bisa kita rasakan sampai di Indonesia. Dengan demikian, kalau fokus kita bisa diakses secara internasional, kita berharap kita juga berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan-persoalan sosial di level regional maupun di level global. Kita juga akan mendapatkan jaringan internasional yang lebih luas, akan banyak input-input datang tidak hanya dari Indonesia tetapi dari masyarakat global. Dan dengan demikian maka fokus akan ikut membantu upaya universitas untuk meningkatkan reputasi UGM di dalam World University Ranking. Karena kemarin Bu Rektor bertekad, berambisi agar UGM ini bisa kembali masuk di dalam 300 besar universitas di dunia. Nah, tanpa peningkatan reputasi, tanpa UGM dikenal secara luas oleh masyarakat global, maka saya kira akan sangat sulit untuk bisa mendorong UGM masuk kembali di dalam 300 besar World University Ranking. Kemudian tujuan yang kedua di tahap 4 ini adalah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan multinational corporation dunia untuk menciptakan proyek sosial dan proyek socialpreneur. Jadi kita bisa mengundang perusahaan-perusahaan besar begitu untuk terlibat di dalam proyek-proyek socialpreneurs yang kita rancang. Kita
punya ribuan anak-anak muda yang tiap tahun masuk ke UGM ini, dan mereka adalah orang-orang yang cerdas begitu, orang-orang yang inovatif. Dengan sentuhan sedikit saja mereka akan mampu menghasilkan konsep bisnis, startup bisnis yang punya potensi untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha yang sangat besar, dan itu akan mampu membantu universitas, mampu membantu fakultas di dalam mengembangkan sumber daya, sehingga UGM tidak hanya rely on SPP, UKT begitu ya, uang kuliah tunggal yang kalau menaikkan sedikit saja itu sangat sensitif. Mahasiswa sudah akan berteriak-teriak, akan ada demo dan seterusnya. Sehingga kalau ke depan ini bisa kita kembangkan, proyek-proyek socialpreneurs ini bisa kita kembangkan, maka UGM tidak lagi tergantung pada UKT. UKT hanya akan memberikan kontribusi kecil di dalam persentase pembiayaan universitas. Jadi itu strategi yang kami kembangkan. Nah, ini adalah launching fokus di Visipol waktu itu oleh Ibu Rektor dan juga dihadiri oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara Profesor Pratekno. Saya kira itu sedikit sharing yang bisa kami sampaikan dari Visipol. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada moderator.